sepanjang hari ini. Tuhan terus menjaga dan melindungi setiap kami. Kami memulai ibadah kami, untuk itu kami butuh urapan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami berfokus dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Cinta Keluarga Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah Honsel kita. Nah, malam hari ini Kevi mau sampaikan satu firman Tuhan yang Kevi ambil dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di musim-musim atau di zaman seperti ini seringkali kita mulai kehilangan sukacita. Walaupun Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, berarti dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala apapun yang terjadi, Alkitab suruh kita untuk bersukacita. Bahkan Alkitab katakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Tapi mengapa dalam kehidupan kita seringkali kita kehilangan sukacita? Nah, malam ini Kevin mau bagikan 3 hal penting apa yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Yang pertama, karena kita seringkali mengingat masa lalu. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Filipi 3 ayat 13 itu dengan jelas Rasul Paulus katakan bahwa semua yang ada di belakang itu kuanggap sebagai sampah. Tapi seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristus, sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang kita lakukan adalah dalam hidup kita sering mengingat apa yang ada di belakang. Seolah-olah apa yang di belakang itu mempengaruhi kejadian atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Sehingga akhirnya kita ingat, oh dulu kayaknya lebih baik. Dulu kok suamiku nggak seperti ini sih Kavi. Dulu istriku kayaknya nggak cerewet-cerewet amat deh Kavi. Dulu kayaknya lebih bagus ekonomi kami. Dulu. Semakin kita sering mengingat masa lalu, kita akan tinggal di masa lalu yang mengakibatkan kita kehilangan sukacita karena kita merasa bahwa yang lalu lebih menyenangkan daripada yang sekarang. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan aku lupa apa yang di belakang. Rasul Paulus itu punya kehidupan di belakang yang jauh lebih menyenangkan sebelum akhirnya dia menjadi pengikut Kristus, dan dia katakan semua yang di belakang itu dia anggap sebagai sampah. Karena itu jangan tinggal di masa lalu. Amin. Bapak Ibu, ketika kita ada di masa lalu, seringkali iblis pakai itu untuk merebut sukacita kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita seringkali kehilangan sukacita adalah ketika kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Benar nggak sih Bapak Ibu, pernah nggak sih berpikir bahwa kenapa anak tetangga lebih baik daripada anakku? Atau kenapa hidup keluarga yang itu lebih menyenangkan daripada hidup keluargaku? Atau kenapa tas yang itu kok lebih bermerek dari tasku? Atau kenapa keluarga itu lebih menyenangkan hidupnya ketimbang keluargaku? Karena keseringan kita membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain, maka disitulah kita mulai kehilangan sukacita. Karena kita akan merasa bahwa kita selalu kurang dan tidak pernah merasa cukup dalam kehidupan. Jadi hari ini kita belajar untuk tidak pernah membanding-bandingkan diri kita dengan tetangga kita, dengan orang lain, apalagi membandingkan anak kita dengan anak orang lain, atau membandingkan keluarga orang lain, masa depan orang lain dengan masa depan keluargaku. Kenapa keluargaku lebih gak menyenangkan? Akhirnya membuat kita kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Atau membandingkan 2 tahun lalu kok lebih menyenangkan daripada tahun-tahun ini sih Kavi. Kalau terus-terusan kita hidup seperti itu, iblis senang sekali, akhirnya membuat kita kehilangan sukacita di dalam hati kita. Karena itu jangan sampai Bapak Ibu, Saudara dan saya membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Ketika kita berpikir terlalu jauh ke depan. Matius 6 ayatnya yang 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika kita berpikir terlalu jauh ke depan, akhirnya menyebabkan kita khawatir. Sedangkan Alkitab dalam Matius 6 ayat 27 mengatakan bahwa ketika kita khawatir, tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kekhawatiran akan masa depan, memikirkan terlalu jauh ke depan membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, membuat kita khawatir berlebihan. Kekhawatiran seperti itu menghilangkan sukacita. Belum apa-apa kita sudah pikirkan apa yang terjadi masa depan anak-anakku ketika dunia seperti ini atau kondisi corona. Makan apa kami 1 bulan ke depan? Tak perlu, Alkitab katakan gak akan pernah merubah apapun. Kekhawatiran kita gak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena itu daripada kita khawatir, Alkitab katakan lebih baik kita bersuka cita. Amin. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ingat ini ya baik-baik Bapak Ibu. Jangan pernah mengingat masa lalu. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan jangan memikirkan terlalu berlebihan ke depan.
Karena kekhawatiran gak akan pernah merubah apapun dalam hidup kita. Bahkan itu seringkali iblis pakai untuk menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kami jangan sampai kehilangan sukacita ketika kami tetap mengingat masa lalu, ketika kami membanding-bandingkan diri kami atau kami memikirkan hal-hal yang terlalu jauh ke depan. Tapi biar sukacita yang daripada Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami menjalani hidup kami dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Memberkati semua jemaat Tuhan yang ada, mulai dari jemaat dewasa, pemuda, remaja sampai anak sekolah minggu, biar hidup mereka menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.